Bapak dan Ibu, kita mau maju, kita harus membangun desa, membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa di seluruh Indonesia. Kita sekarang beranjak ke data desa. Saya silakan. Adindaku, Adityo. Waktunya 20 menit. Baik, terima kasih Pak Heri Saksono. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu para narasumber, Bapak Profesor Hanif, Bapak Profesor Sadu, Ibu Profesor Siti. Ini juga Pak Mukawan, ini juga Bapak Profesor sebenarnya juga beliau ini. Karena beliau penyusun Undang-Undang Nomor 6. Ada, oh yang izin Bapak Staf Khusus Profesor Muklis, Bapak dan Ibu yang kami hormati, teman-teman semua yang mengikuti acara ini secara langsung maupun secara daring di daerah seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami menyampaikan beberapa materi perkembangan penyelenggaraan pemerintah desa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana bahwa secara landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 2014 ini ada 2 PP yang mengatur, tetapi ada yang perubahan, dan yang terakhir adalah PP 11 2019 di mana mengatur mengenai khusus siltap. Bapak dan Ibu, terkait dengan Kementerian Negeri, kita sudah mengeluarkan kurang lebih sekitar 23 sampai 27 peraturan Menteri Dalam Negeri, dan apabila kita evaluasi seluruh Indonesia Bapak dan Ibu, banyak peraturan turunan amanat dari Undang-Undang 23, Undang-Undang 6 2014 ini. Ternyata setelah kami cek setiap provinsi, kabupaten, kota, banyak yang belum tindak lanjut. Bagaimana kalau amanat undang-undang belum dibuat dalam bentuk perda, dibuat dalam bentuk peraturan kepala daerah, aturan teknisnya pasti tentu tidak bisa dapat diselenggarakan, dan itu yang membuat arahan kebijakan kami mandek di daerah. Itu Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian kita melihat bahwa dalam hubungannya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak-Bapak narasumber, ada 3 hubungan yang sangat penting dari pusat sampai ke desa. Yang pertama, hubungan bidang kewenangan. Bapak dan Ibu, ya, kalau kewenangan itu ada 4 hal. Pertama, asal usul, kemudian berdasarkan skala lokal, kemudian penugasan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, pusat, dan penugasan lainnya. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini dengan kewenangan? Ternyata desa itu belum mandiri. Kenapa desa belum mandiri dan maju Bapak dan Ibu? Karena 2 kewenangan yang berskala lokal dan berdasarkan asal usul ini, itu anggaran untuk membiayai tidak ada, kurang. Yang kedua, peraturan daerah atau peraturan bupati, ya, wali kota yang mengatur daftar kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi, juga banyak daerah yang belum melakukan. Ya, ini Bapak dan Ibu, penyelenggaraan pemerintah desa menjadi mandek. Yang penting jalan melayani apa yang tadi disampaikan, ya, apakah pelayanan kependudukan, apakah pelayanan surat keterangan dan segala macam, ya, itu jalan Bapak dan Ibu sesuai dengan SPM, standar pelayanan minimal desa. Nah, persoalannya Bapak dan Ibu, kewenangan ini tidak diikuti dengan keuangan yang pas dari pemerintah. Ada 7 sumber keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa yang harus bisa didapatkan. Tetapi banyak Bapak dan Ibu kepala desa berlomba-lomba untuk mendapatkan 2 yang sangat penting, yaitu dana desa dan alokasi dana desa. Jadi kalau ada isu yang kita dengar bahwa kepala desa 6 tahun, kita 9 tahun, Bapak dan Ibu, ya, perangkat desa pun ingin dipertahankan, jangan sampai dipensiunkan atau diberhentikan, karena ternyata mengelola dana desa dan alokasi dana desa ini cukup menggembirakan. Zaman dulu Bapak dan Ibu, kami ingat waktu saya di kecamatan,
Ya, di setiap desa itu cuma 6 juta. Kami nyusun dulu namanya daftar urutan rencana prioritas di desa. IDT itu hanya 20 juta, tapi desa cepat membangun. Kalau sekarang Bapak dan Ibu dikasih uang berapa banyak pun desa bilang masih kurang. Sebenarnya kita berterima kasih sama Bapak Presiden Jokowi. Tahun 2023 ini ya diberikan 70 triliun anggaran dana desa diberikan. Tapi tetap kepala desa datang demo di Jakarta. Nah, ini persoalan bagi kita Bapak Ibu. Bahwa di sisi lain kewenangan yang tidak bisa digali oleh desa untuk meningkatkan PADS-nya, ya. Di sisi lain keuangan yang diberikan oleh pemerintah juga ya sudah cukup besar, tetapi kalau kita melihat ya dengan uang yang begitu besar, kalau tidak efisien, efektif, tidak transparan, tidak akuntabel, niscaya desa itu menjadi mandiri, sejahtera dan maju Bapak dan Ibu. Ya, ini tentu bidang yang ketiga kita butuh, bidang pengawasan. Semua kementerian lembaga sudah melakukan pembinaan pengawasan kepada pemerintah daerah sampai kepada desa. Persoalan, ternyata pembinaan kawasan ini diikuti oleh tugas-tugas pemerintah pusat, tugas-tugas pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang dilaksanakan oleh desa tanpa biaya dan NSPK. Tanpa biaya, tanpa anggaran. Sehingga semua yang dilaksanakan oleh desa wajib lapor ke pusat. Nah, ini yang tadi Pak Profesor Sadu bilang, ya, Kementerian Negeri ada punya laporan data begini. Kemendes punya ada laporan data begini. Bappenas punya data begini. Ya, BPS juga punya data begini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kepala desa? Sekedar mengisi, yang penting dapat uang dari pusat. Karena kalau nggak isi data pasti nggak dapat uang Bapak dan Ibu. Di sisi lain Bapak dan Ibu, ya banyak persoalan politik yang dimainkan juga oleh kepala desa, ya sehingga memang banyak kepala desa juga yang ya secara personal kalau memang dekat dengan bupati nggak ada masalah, tapi kalau tidak dengan bupati ya udah tentu Bapak dan Ibu banyak persoalan yang terjadi kepada pemerintah desa. Ini penyelenggaraan pemerintah desa yang dalam saat-saat terakhir ini Bapak dan Ibu berkembang cukup persoalan banyak di desa. Bila mana kita melihat mengurus Indonesia Bapak dan Ibu ya, secara keseluruhan jumlah desa itu sekarang tahun 2022 terakhir adalah 75.265. Ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.1 garis datar 6117 tahun 2022. Ya, dengan begitu banyaknya desa Bapak dan Ibu, ya, jadi kalau di tahun 2022 kami kedambahan 305 desa, kurang lebih Bapak dan Ibu. Ya, ini persoalan yang cukup besar bagi pemerintah. Kami sudah menghitung kira-kira kalau kepala desa dengan perangkat desa menjadi aparatur ya pemerintah, berapa kira-kira gaji tunjangan yang kami berikan? Ternyata dalam 1 tahun itu 300 triliun, Bapak dan Ibu. Ini anggaran yang tidak cukup sedikit, cukup banyak. Ya, sehingga mau dengan tidak mau, memang kebijakan pemerintah ada saat ini adalah memang kepala desa adalah penyelenggara pemerintah desa. Bukan sebagaimana yang kita pikirkan zaman dulu ada daerah tingkat 3 yang punya kewenangan kepala desa. Sebagaimana sekalipun Bapak dan Ibu mohon maaf, BPD pun sekarang meminta mereka itu seperti DPRD yang ada di daerah. Demo-demo yang datang ke Jakarta itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu kami sampaikan juga bahwa kita mengurus desa ini ada 3 hal pokok yang menjadi persoalan bagi kami di pemerintahan. Pertama masalah wilayah, ya itu batas desa, ya kodifikasi desa dan pemekaran desa serta perubahan status. Ini persoalan yang terjadi Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia, di mana memang kita dalam rangka kebijakan satu peta Indonesia, anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk menentukan batas wilayah desa sebagai kemanfaatan tata ruang desa, ini ternyata tidak disediakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Padahal ini adalah kewenangan pemerintah daerah. Ya, ini persoalan masalah desa. Desa-desa banyak yang menjadi masalah, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, misalnya kelapa sawit. Bapak dan Ibu ya, persoalan adalah kemanfaatan tata ruang karena batas desa yang tidak jelas.
Kemudian pemerintahan, kewenangan desa, ya, keuangan desa, kelembagaan desa, personil desa. Ini yang masalah pemerintahan yang menjadi persoalan bagi kita. Dari sisi masyarakat, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ya, yang terjadi adalah kemiskinan, banyak pengangguran di desa, ya, orang malas tinggal di desa, lebih banyak urbanisasi datang ke kota, desa tidak menjadi tempat yang dicintai, pendidikan desa itu dianggap rendah, kesehatan desa dianggap kurang begitu lengkap, prasarananya maupun dokter-dokter yang ada. Ini pokok persoalan bagi kita bersama Bapak dan Ibu. Bagaimana kita menyikapi itu? Ya, dengan isu-isu strategi yang ada di desa. Ya, kita desa tanpa kemiskinan. Ya, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera. Kita ingin pendidikan desa itu berkualitas. Kita ingin keterlibatan semua perempuan di desa. Ya, desa yang layak, punya air bersih dan sanitasi yang baik. Banyak persoalan isu strategi ini Bapak dan Ibu yang kita ingin desa menjadi perubahan maju, mandiri dan demokratis. Tapi persoalan lagi kembali kepada kita, masalah kedudukan desa tersebut. Kalau sekarang Bapak dan Ibu banyak kelurahan berubah jadi desa. Sekarang ini Bapak dan Ibu, ya, masalah keuangan desa, APBDes-nya ternyata itu adalah uang sebesar, sebagian besar adalah dana desa yang dari Jakarta, tetapi tidak bisa dipergunakan sesuai dengan kewenangan yang ada pada desa. Karena itu penugasan. Kalau dipakai salah Bapak dan Ibu, pemeriksaan besok jadi temuan. Jadi masyarakat desa, pemerintah desa tidak bisa melakukan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakatnya. Ya, kalau kita lihat Bapak dan Ibu dalam PP 60 ya Bu ya, menyangkut dengan dana transfer dana desa, itu dua hal yang penting yang diamanatkan di situ. Dalam rangka pemberian dana desa itu ada dua, yang satu pembangunan, yang satu pemberdayaan. Di mana pemerintahan dan pimpinan kemasyarakatan? Tidak ada. Ini yang membuat persoalan bahwa ketimpangan antara pemerintah desa dengan pemberdayaan masyarakat tidak seimbang dan berjalan di lapangan. Kalau dana desa yang begitu besar Bapak dan Ibu didampingi oleh pendamping. Tapi kalau penyelenggaraan pemerintah desa, ketika kepala desa sudah dilantik, diangkat, orientasi kepala desa pun tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini persoalan-persoalan yang terjadi kepada kita. Ya, belum masalah pemilihan kepala desa, ya. Belum lagi masalah masa jabatan kepala desa, masalah perangkat desa, ya, minta diangkat jadi ASN dan segala macam, minta ditercatat sebagai nomor induk perangkat desa, ya, minta ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya. Masalah produk hukum desa, banyak desa tematik yang dimana oleh kementerian lembaga, tapi pada prinsipnya desa-desa tersebut ternyata memang belum juga berkembang dengan maju. Ini Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ya, kita harus memberikan bagaimana kemajuan desa itu supaya potret kapasitas pemerintah desa ini menjadi lebih baik. Apakah kualitas belanja desa belum memaksimalkan memanfaatkan dana desa dengan maksimal? Ya. Apakah proses perencanaan dan administrasi di desa secara umum belum mencerminkan kebutuhan desa? Apakah minimnya ruang partisipasi dalam perencanaan desa bagi masyarakat? Apakah kapasitas kinerja dan akuntabilitas tata kelola perangkat desa perlu kita harus tingkatkan? Apakah masih ada ketergantungan pemerintah desa terhadap pendamping desa masih tinggi? Ataukah memang digitalisasi belum efektif menyelesaikan persoalan kelembagaan dan pelayanan? Kalau tadi Bapak Profesor Sadu bilang, ya kalau di Papua, ya tidak bisa kita samaratakan untuk smart city-nya. Memang kita harus menyesuaikan dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan kondisi. Kemarin ada bupati yang datang kepada kami, dia minta, Pak, boleh nggak kami melakukan penunjukan kepala desa, tetapi bukan dari ASN. Kenapa Pak? Oh di sana kacau, ribut Pak. Jadi kalau ASN tidak ada yang tetap tinggal di tempat. Jadi selama ini apa yang Bapak lakukan? Dari tahun ke tahun kami tunjuk pejabat kepala desa itu adalah masyarakat desa, adalah saudara-saudara kita di situ. Kata Pak Dirjen, silakan aja Bapak atur sesuai dengan yang penting kondisivitas di lapangan. Itu yang tadi Bapak Profesor bilang. Coba ke sana lihat, apakah mereka mengikuti Undang-Undang Nomor 6? Belum tentu Bapak dan Ibu. Belum tentu. Ini persoalan bagi kita Bapak dan Ibu, bagaimana kita membina penyelenggaraan pemerintah desa melalui pemerintah daerah, baik provinsi kabupaten kota, supaya ini benar-benar dapat dilaksanakan yang baik dan bagus.
Ya, sekalipun kita sudah punya Siskedus, kita punya Sipades, kita punya ya Prodeskel dan segala macam Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak peningkatan bagaimana kewilayahan sesuai dengan potensi, dengan kemampuan masing-masing daerah dan masyarakat punya latar belakang, asal usul dan budayanya, tentu ini tidak bisa dilakukan. Makanya itu asas kita adalah rekognisi Bapak dan Ibu. Melihat asal usul perkembangan yang ada di tempat tersebut. Biasanya Pak Heri, kalau daerah datang mengusulkan satu daerah untuk pemekaran, ya satu desa, kami bilang, kalian usul desa penataan baru ini untuk apa? Jangan asal usul, ya, atau usul asal. Karena semua yang datang cuma usul supaya desa itu mendapatkan dana desa. Ini semua berlomba-lomba, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ya, kalau cuma dari alokasi dana desa, ya udahlah kami tidak bisa. Ya, alokasi dana desa 10% itu dapat dari dana DAU yang dikurangi dana peruntukan, ya, tambah DBH kurang DAK. Kalau dulu tidak ada yang diperuntukkan, semua DAU, ya, tambah DBH. Sekarang ternyata yang diperuntukkan itu sudah dikurangi lagi. Berarti dana desa semakin kecil lagi, Bapak dan Ibu. Ada di Aceh, Bapak dan Ibu, siltapnya itu mendapatkan 3 bulan sekali dan dapatnya setengah-setengah. Ini kalau dibilang sesuai kemampuan keuangan daerah dengan dana yang diberikan, ya Bapak dan Ibu, dana desa, alokasi dana desa tidak akan berkembang maju desa di seluruh Indonesia. Memang kemarin kami sampai dengan terakhir yang diminta Bapak Menteri adalah bagaimana kita membangun BUMDes untuk bisa meningkatkan PADES daripada desa itu, sehingga kualitas belanja desa itu menjadi baik. Ya, sehingga memang kami bekerja sama dengan Bank Dunia Bapak dan Ibu, ya, di mana P3PD yang akan dilaksanakan tahun 2003 kita akan menjangkau 38.000 desa dengan tematik pelatihan aparatur desa bagi kepala desa yang hasil Pilkades tahun 2021 dan tahun 2022. Kurang lebih sekitar 28.000 desa, kami kurangi menjadi sekitar 8.000 desa yang akan mengikuti. Kemudian ada pelatihan Posyandu, pelatihan PKK, pelatihan Siskudes, pelatihan Prodeskel, pelatihan Sipades, dan kami akan melakukan pelatihan khusus untuk batas desa Bapak dan Ibu. Ya. Jadi sekali lagi kami akan bagaimana memerankan optimalisasi peran camat dalam melakukan bimas tata kelola pemerintahan desa. Kalau kami bilang Bapak dan Ibu, ya mohon maaf, kepala desa itu, ini kata jaksa nih, tahun pertama dilantik jadi kepala desa. Tahun kedua, kalau Bapak dan Ibu cari tahu, mungkin dia minta maaf. Saya belum tahu Pak, saya belum belajar. Tahun ketiga, kalau dicari tahu pasti korupsi semua. Ini karena kita tidak melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Ya. Belum lagi kades yang duduk jabatan sengketa dengan perangkat desa karena dia memerintahkan. Ternyata itu bukan tim sukses, Pak Heri. Sehingga perangkat desa dia memerintahkan. Ya. Tanpa berkonsultasi dengan camat. Kemudian bagaimana kita bisa antisipasi terhadap kebutuhan masalah regulasi? Sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan menteri itu seharusnya diatur di daerah. Persoalannya yang diatur di daerah kadangkala tidak konsultasi kepada pusat, akhirnya dalam prosesnya menjadi persoalan baru di daerah. Ya. Ini norma banyak, misalnya Bapak dan Ibu, ada yang bertanya, kalau dengan ancaman di atas 5 tahun, ya, apakah langsung diberhentikan? Kalau putusan ternyata cuma 1,5 tahun. Ini banyak persoalan kepala desa. Ya. Persoalan kepala desa yang lain Bapak dan Ibu. Ya, kalau dia ijazahnya palsu, sudah di pengadilan, tapi tidak diputuskan dia berhenti, bagaimana? Apakah dia harus diberhentikan setelah dilantik? Ini juga banyak lagi persoalan. Belum lagi daerah-daerah yang melakukan PSU. Ya. Di situ dikatakan bahwa perhitungan suara ulang tapi dilakukan pemungutan suara ulang. Ini juga keliru. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini persoalan-persoalan yang memang masih minimnya kesadaran Pemda, kabupaten, kota maupun bagaimana untuk mengatur regulasi ini sehingga memang desa itu bisa mentaati apa yang dilakukan. Kalau kemarin Bapak dan Ibu mungkin lihatlah ya atau dengar kepala desa yang datang ke Jakarta, demo-demo di DPR itu ada ribut-ribut dan disuruh keluar sama ketua komisi 2, waktu ketua komisi 2, ternyata pas pulang di Kalimantan
ketangkap narkoba. Tato semua di badan. Ya, ini pembinaan kita kepada bagaimana aparat desa bisa jangan sampai hal-hal mungkin di daerah lain tato itu sebuah budaya, tetapi tidak semua itu dianggap masyarakat sebagai panutan. Ya, jadi sekali lagi memang kami upayakan bagaimana kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pengurus LKD ini bisa maintenance peningkatan kualitas pemerintahan desa supaya berjalan dengan baik. Ya, bagaimana kita dengan sulitnya penganggaran untuk biaya, pembiayaan oleh penugasan baik Pemda, kabupaten, kota, provinsi, ini memang benar-benar dapat membiayai dari urusan kewenangan skala lokal dan asal usul. Kemudian program mandiri berkelompok perorangan, ya perlu kita tingkatkan. Bagaimana kesadaran terus-menerus bahwa desa adalah unit pemerintahan dengan akuntabilitas yang menjadi bagian yang tidak terelakkan lagi. Mau dengan tidak mau Bapak dan Ibu, tantangan desa sebagai unit pemerintahan terkecil terdepan, ya, yang terpenting adalah bagaimana menjadi salah satu pemain sentral dalam pelaksanaan urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat, ya, memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan, ya, berada dalam lingkungan yang terus berubah. Bagaimana masyarakat dengan zaman sekarang yang paham, sudah pintar, sudah cerdas, ya, semakin sadar mereka akan hak dan kewajiban, mereka sudah melek hukum, dan mereka menuntut keadilan serta penegakan hukum. Tentu pemerintah desa harus dikelola dengan cara-cara cerdas, jujur dan penuh integritas, efektif, efisien, serta bertanggung jawab. Itu yang menjadi persoalan bagi kita bersama Bapak Ibu. Strateginya adalah bagaimana kita pemetaan supaya potensi desa ini bisa ditingkatkan. Jadi bukan mengharapkan mendua anggaran itu, tetapi 5 sumber yang lain itu bisa dibantu. Ya. Kemudian bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian bagaimana kita penggunaan sistem TIK supaya desa itu lebih maju mandiri tetapi disesuaikan dengan kultur dan budaya masing-masing. Langkah-langkah yang harus terpikir yang kita siapkan dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan adalah bagaimana kita percepatan serapan APBDes. Kita meningkatkan kualitas aparatur desa, kita meningkatkan koordinasi dan solidaritas, ya. Kemudian kita meningkatkan sinergitas pemerintahan desa, kemudian kita menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi desa. Kita menyebarluaskan berita baik capaian keberhasilan pembangunan di desa dan bagaimana melakukan evaluasi kinerja pemerintah desa baik secara internal maupun eksternal supra desa sehingga memang desa dapat tumbuh, berkembang dan maju. Bapak dan Ibu, kita mau maju, kita harus membangun desa, membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa di seluruh Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu, kami mohon maaf sekiranya ada hal tidak berkenan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.